Nah, jangan lupa hadir di kelas asik malam ini. Soalnya kita ada kuis dan banyak juga hadiahnya. Oke, jangan lupa untuk murid-murid harus hadir karena kita akan mengadakan kuis. Oke, setelah bisa kita mulai kelas asik hari ini. Bisa, Pak. Nah, untuk kelas asik hari ini itu judulnya itu keinginan tanaman. Nah, kita di sini kita batasi dulu permasalahannya. Kita batasi keinginan tanaman ini khusus untuk tanaman hias, bukan untuk tanaman yang lain. Oke. Jadi khusus untuk tanaman hias. Yang pertama itu kita mulai itu dari kita memilih tanaman. Yang pertama ingat ya, jangan menanam tanaman yang nggak kalian suka. Percuma. Jangan tanam tanaman yang nggak kalian suka. Itu hasilnya akan percuma karena kemungkinan besarnya itu nggak akan kalian urus, ya kan? Nggak akan kalian urus. Jadi yang itu kita harus mencari tanaman yang kita sukai dulu pertama. Yang kita sukai, jenisnya apa, dari golongan apa, karakteristik tanamannya kayak mana, tumbuh habitat aslinya di mana. Nah, itu yang pertama. Untuk itu kita pertama kita kasih contoh dulu ya kan, contoh dari tanaman di belakang ini. Untuk yang pertama yaitu tanaman ini. Ini ada yang tahu ini jenis apa? Coba. Ada yang tahu nggak ini jenis apa? Tanaman hias, Pak. Ya, tanaman hias. Cuman dia kalau dari kalian ini apa namanya? Oh iya, ini ya. Talas, Pak. Talas. Oke, itu yang pertama. Yang ada yang lain apa ini? Ladi. Hah? Ladi, oke. Yang lain. Yang lain. Ada yang tahu nggak? Ini apa? Dari tadi talas dan juga keladi. Ada lagi? Tanaman itu, Pak. Ini jelas tanaman hias. Ini jelas tanaman hias yang jelas ya. Tanaman hias. Ada yang tahu apa ini? Monokotil, Pak. Enggak, awamnya aja lah, awamnya aja. Ini apa? Ada keladi, ada talas tadi Bang ya. Oke. Ini contoh lagi. Nah, kalau yang ini Ladi, Pak. keladi. Ini apa? Hah? Jenisnya apa? Ayo. Bingung kan? Bingung, Pak. Kalau awam pasti sama. Kalau awam itu pasti sama. Ini beda jenis, beda keluarga nih. Nah, beda spesiesnya. Jadi perlu dilihat ya, sebelum kita memilih tanaman itu kita lihat dulu jenisnya, modelnya kayak mana, daunnya kayak mana. Ini kalau sekilas, kalau untuk orang awam, ini jelas keladi. Ini jelas keladi. Sebenarnya ini bukan keladi, tapi ini jenis masih satu keluarga dengan alokasia. Kalau ini yang keladi, ini alokasia, beda. Tapi kalau di mata awam ya jelas sama, satu keladi. Bentuknya yang lop-lop kayak gini positif keladi kalau orang tahunya nih. Tapi dia beda. Alokasia. Ciri-ciri alokasia itu, kalau alokasia itu berbonggol. Nah, kalau untuk keladi dia berumbi. Di dalamnya ini ada umbi. Umbi bulat kayak gitu. Kalau alokasia dia berbonggol atau berbatang. Jadi terus memanjang ya. Kalau untuk keladi dia cuma berumbi, umbinya yang besar nanti. Kalau untuk yang alokasia dia memanjang. Oke. Nah, di sini harus kita bedai dulu. Ini beda nih karakteristik. Kalau ini sukanya panas dan lembab. Dan kalau ini sukanya cuman lembab aja, nggak suka panas. Kalau ini kalau kena panas dan lembab tanahnya itu bagus untuk pertumbuhannya. Tapi kalau ini kena panas, gosong daunnya. Jadi dia cuman maunya lembab tanahnya. Oke. Nah, untuk dari sini, untuk ini pendek dulu ya kan. Untuk dari sini ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan nggak untuk sekilas batas ini?
Atau lanjut? Lanjut dulu Pak. Lanjut dulu Pak Guru. Kita gini. Nah, untuk tanaman itu yang pertama kita harus ngerti dulu nih untuk tanah, untuk apa medianya. Media tanam. Itu harus ngerti dulu. Tanah apa media tanam yang bagus itu yang poros. Yang poros itu kalau disiram langsung kering. Kalau disiram itu nggak genang di sini. Dia langsung jatuh ke bawah. Itu yang bagus. Itu yang bagus kalau untuk tanaman hias. Tanaman hias juga banyak karakternya. Contoh kayak gini. Nah, kayak gini. Yang udah pasti banyak tahu ini, aglonema. Aglonema ini setiap jenis, setiap warna itu perlakuannya beda-beda malahan. Kalau kita nggak sesuai perlakuannya, warna, pertumbuhan, keindahannya yang kita inginkan tuh nggak akan dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak akan dapat. Kayak gini, kalau untuk ini lipstick ya, aglonema lipstick. Dia ini nggak suka yang basah. Tanahnya nggak suka basah, tapi lembab. Beda sama yang keladi. Kalau keladi suka basah, tapi lipstick sukanya lembab aja. Memang kalau untuk orang pemula untuk tanaman hias ini agak sulit. Kadang kalau nanam kok gosong, kok pertumbuhannya daun bawahnya besar, daun atasnya ngecil, kayak gitu kadang. Nah, di sini nih kalau untuk tanaman aglonema itu akarnya harus dapat oksigen. Kalau dia nggak dapat oksigen, pertumbuhan daunnya nggak akan sempurna. Aglonema yang dicari itu bukan bunga, bukan keindahan bunga, tapi keindahan daunnya kan. Untuk jenis-jenis kayak gini yang dicari itu keindahan daun. Beda kalau kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan yang dicari keindahan bunganya. Ya kan? Nah, kalau ini jenis-jenis kayak gini ini keindahan daun. Kalau nggak bagus perawatannya, kalau nggak ini positif daunnya nggak akan maksimal tumbuhnya. Itulah yang harus diperhatikan, ini harus dari medianya. Kalau medianya banyak unsur haranya, ya positif, dia menghasilkan keindahan yang maksimal. Kalau sembarang kita ngasih tanahnya, yang penting tanah bekas bakaran, kita korek-korek langsung kita taruh, itu sebenarnya percuma. Tapi ya memang dia tuh penuh dengan karbon. Memang tanaman butuh karbon, cuman nggak berlebihan. Kalau berlebihan juga nggak bagus untuk tanaman. Itu tanaman yang perlu ditahu itu poros. Tanaman harus poros. Medianya harus poros. Unsur haranya dan juga pupuknya itu kalau untuk tanaman kayak gini usahakan jangan pupuk yang dipakai untuk tanaman buah. Kebanyakan kalau untuk orang awam biasanya ngasih pupuk tanaman itu untuk tanaman buah kayak urea, NPK atau sebagainya. Pupuk tanaman itu ada sendiri pupuk untuk tanaman hias. Degastar namanya. Bisa dicari Degastar. Kalau untuk itu yang pakai yang 13. Nah, itu pemupukannya itu cuma 6 bulan sekali. Pupuknya itu 6 bulan sekali. Jadi setiap dipupuk setelah 6 bulan itu baru diganti pupuknya, diganti juga medianya. Jadi ganti pupuk, ganti juga medianya, media tanam. Itu media tanam. Nah, di situ dia harus ngerti lah kalau memang untuk keindahan. Tapi kalau cuma sekedar pingin nanam-nanam aja atau sebagainya, ya bebas. Kita mau pakai apa aja. Untuk penyiraman yang berlebih itu juga nggak bagus. Penyiraman yang berlebih itu juga nggak bagus. Yang pertama untuk jenis ini ya. Jenis ini penyiramannya coba aja 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Udah positif busuk batangnya nih. Batang bawah ini udah positif busuk. Ya kan? Kalau nggak
sertai dengan sinar matahari yang tepat. Nah, biasanya kan orang kalau nanam itu pakai jaring paranet. Nah, itu pakai paranet itu kan. Itu kan paranet itu sebenarnya ada persenannya. Sinar matahari itu bisa tembus tuh berapa persen? Ada yang 60, ada yang 80, ada yang 30. Kalau menurut saya itu ya pengalaman pribadi itu. Nah, untuk batas ini dulu ada yang mau bertanyakan atau tidak? Izin bertanya Pak Guru. Ayo. Jadi waktu kecil tuh saya cuma taunya keladi Pak Guru kayak gitu. Apapun itu keladi gitu. Termasuk yang makanan ikan itu keladi, yang saya makan juga keladi kayak gitu. Nah, jadi saya tertarik nih baru-baru nih Pak Guru dengan tanaman hias, yaitu tentang aglonema. Jadi saya searching tuh di Google tuh. Jadi aglonema ini banyak warna yang bervariasi kayak gitu. Nah, itu yang mempengaruhinya warnanya bisa berbeda dan kontras seperti itu apa Pak Guru? Saya berpikirnya kayak ikan cupang nih kayak gitu. Kok warnanya pekat gitu, campur-campur, ada merah, ada hijaunya. Apakah itu memang dari asalnya atau gimana Pak Guru? Satu lagi tuh yang saya lihat Pak Guru ya, keladi ini sering saya temui itu kalau di liarnya itu di tempat rawa-rawa kayak gitu. Saya belum ada menemukannya tuh di tempat yang terik kayak gitu. Cuma tadi saya dengar Pak Guru bilang itu bisa ditanam di tempat yang langsung sinar matahari kayak gitu. Oke. Oke, sekian dulu Pak Guru. Kita jawab tadi yang aglonema yang satu ya kan. Aglonema itu aslinya bukan kayak gitu. Alamnya bukan kayak gitu. Asli alamnya untuk aglonema ini. Ini udah hybrid. Maksudnya udah dikawin silangkan. Ya kan? Dari kawin silangkan dari misalnya dari aglonema Sumatera sama aglonema Jawa dapatnya apa, disilangkan dapatnya apa. Kayak gitu. Makanya dia tuh timbul warna-warna yang unik ya kan, yang keren-keren ya kan. Misalnya warna merah kayak ini kan, seluruhnya merah. Pernah lihat kan aglonema yang seluruhnya merah itu? Aglonema yang seluruhnya merah, kalau kita nggak sesuai meliharanya, nggak sesuai keinginan dia, nggak sesuai apa yang dia perlukan dalam medianya, balik lagi ke warna asal, hijau. Yang seharusnya kalau dari petaninya langsung kita beli itu warnanya udah merah, udah keren kan, udah mantap. Cuman kita nggak tahu cara perawatannya, cuman asal beli yang penting dia cantik. Nah, itu salah besar sebenarnya. Udah harganya mahal atau sebagainya, kita perawatannya nggak tahu. Jadi keindahan yang dia kasih ke kita itu nggak dapat kayak gitu Bang. Kalau untuk masalah yang tadi untuk aglonema atau aglonema itu bukan hasil alam, itu hasil udah silangan. Silang antar ini, dapatnya ini silang lagi, disilang terus pokoknya. Disilangnya sama ayah sama ibunya silangkan lagi. Jadilah dapat yang model-model kayak gini. Lipstick ada yang merah, ada yang putih, ada yang bentuknya kayak mangkok. Wah, udah banyak jenisnya itu Bang. Cuman tergantung, dia tuh setiap aglonema, setiap jenis itu berbeda-beda. Berbeda-beda jenisnya. Nah, kalau untuk aglonema yang model ini, yang kayak kata saya tadi itu, dia harus dapat oksigen. Akarnya ini harus dapat oksigen. Kayak mana kita ngakali akarnya dapat oksigen dengan cara nggak keluar kayak gini? Ini kan nyari oksigen jadi. Di bawahnya nih kita kasih arang, kalau nggak tuh styrofoam. Styrofoam tahu kan? Styrofoam yang putih, gabus ya. Dimasukkan situ. Fungsinya kan di sini pasti ada rongga-rongga. Nah, rongga-rongga itulah nanti untuk akar yang masuk nyari oksigen. Makanya dia bisa maksimal unsur akarnya juga. Kalau untuk keladi yang kata saya tadi, keladi memang sering di rawa-rawa ya. Memang sering di rawa-rawa dan juga beda keladi yang kayak gini atau talas yang Abang maksud? Itu Pak Guru, saya tuh kalau talas tuh sama keladi itu bersama aja Pak Guru. Kamu macet keladi banget. Ini macet keladi banget. Talas beda lagi jenisnya Bang. Beda Pak Guru ya. Kalau yang hijau-hijau itu, kalau yang di bawah itu yang biasanya kita makan untuk yang umbinya kita makan itu ya. Talas-talasan. Langsung ada juga yang di pinggir danau itu, yang sepanjang jalan itu Ya. sepanjang danau itu, jangan salah, itu bukan keladi itu, tapi masih termasuk alokasia sinti itu namanya. Alokasia. Sinte ya Pak Jo. Berarti Pak Guru itu tidak bisa dikonsumsi itu? Nggak bisa itu Bang. Ya hampir kita mati lagi itu. Itu yang besar itu, yang daunnya bisa sampai segini, Iya. bisa lebih dari ini daunnya kalau dirawat dengan betul. Tapi kan karena di sana nggak dirawat, daunnya kecil-kecil sekarang. Satu lagi Pak Guru, itu keladi yang sering dikonsumsi itu apa aja Pak? Jenis apa aja tuh? Takutnya nanti kita nih
kita di hutan kayak gitu nengok keladi kayak gitu. Aduh, kalau itu jujur aja ya. Kalau untuk keladi itu talas itu sebenarnya kan talas. Tapi orang itu Cuma saya nggak tahu persis itu yang mana yang dimakan. Saya belum pernah makan itu. Yang talas itu kan. Ya. Tahu saya kalau itu masih jenis talas. Kita bedakan. Pokoknya intinya kalau dia berumbi itu keladi. Tapi kalau dia berbatang itu alokasi ya. Gitu aja. Tapi kalau orang awam pasti bilangnya ini keladi. Pokoknya nggak tahu ini. Ada lagi? Pak Guru, Ah. mau izin bertanya. Saya tertarik tadi kembali ke pembahasan awal udah Jack tadi tentang cupang ya, tentang cupang. Jadi kalau untuk tanaman aglonema ini yang Pak Guru jelaskan tadi, gimana cara menyilangkannya Pak Guru? Wah, menyilangkannya itu harus ada praktek. Praktek ya Pak Guru. Kalau nggak ada praktek sulit dijelaskan. Jadi dia tuh satu bunga itu ada jantan ada betina. Nah, Satu bunga itu ada jantan ada betina, ya kan? Jadi kita harus ada punya dua bunga dari spesies yang berbeda, ya kan? Jadi yang atas ini bagian jantan, fungsinya nyerbuki yang betina bagian bawah. Di bawah ini udah ada anggapan aja kayak gini. Wah, ini pelajaran IPA nih kalau nggak salah, kelas 3 SMP kalau nggak salah. Ya. SMP ya Pak Guru. Nah, jadi kayak gini. Itu batang Pak Guru. Bahaya. Itu batang ya. Pokoknya intinya kayak gini. Susah loh enggak. Udah positif ya, positif ya. Positif. Yang penting positif, pikirnya yang positif. Ade? Nah, kayak gini lah. Ada anak di bawah umur sini Pak. Astagfirullahaladzim. Panjang tuh. Nah, di sini ada Berat. bahaya. Kutil ya. Ada calon biji. Kalau jijik ya. Ah, di sini udahlah. Ah, kayak gini. Sini. Ah, di sini nih calon-calon biji ini. Nah, di sini penyerbuannya kayak bunga. Dia serbu, bentuknya serbu. Tapi kita harus susah kalau nggak ada ininya ya, anggapan aja lah. Dia itu harus matang dulu atau harus waktunya dulu baru dia bisa bentuknya serbu. Tapi kalau belum matang dia masih bentuknya masih gel. Kalau untuk aglonema tadi kita perlu dua kayak gini dari jenis yang berbeda. Misalnya satunya kayak satu ini. Nah, ini jenisnya Jawa. Ini SM Sumatera. Sumatera kecil. Kita mau nyilangin ini, kita harus tentuin dulu mana yang jadi betina, mana yang jadi jantan. Kayak gitu. Oke lah, kita ambil jantannya di Jawa, betinanya di Sumatera. Berarti kita potong ini alat kelaminnya nih. Wah, Yang jantan. aduh, kasihan. Nah, kita potong batas ini. Tambah. Nah, kita potong batas ini. Kita ambil yang ini. Yang ini kita buang, yang jantannya. Kita buang. Nah, yang jantan ini tadi diserbukkan ke sini. Diserbukkan ke yang Sumatera. Ya Bang Jack, diserbukkan yang Sumatera. Diserbukkan Sumatera baru disungkup. Kalau untuk saya pribadi, disungkup pakai plastik supaya menghindari penyerbukan lain dari luar. Contohnya kayak serangga kan. Kalau serangga itu kadang nempel di bunga ini, nempel di bunga ini, nempel di bunga ini. Tapi itu Pak Guru, cara melekatkannya itu gimana Pak Guru? Melekatkan gimana? Kan kelaminnya si jantan tadi itu Ditempel-tempelkan aja. dilem atau gimana? Enggak, misalnya ini kelamin jantan nih. Ya. Nah, itu kan ada serbuknya di sini. Yang udah berserbuk. Tinggal tempelin kayak gini aja. Yang penting kena ujung putik si betina tadi. Kawin ya. Nah, itu di situ proses perkawinan. Apa mirip kayak salak? Ya, kayak gitulah. Nah, kemungkinan berhasilnya kalau untuk aglonema ini cuma 30%. Wah, kecil ya. Kemungkinan berhasilnya. Kalau untuk jenis aglonema 30%. Pak Guru, sebentar izin bertanya. Saya bingung nengok gambar ini Pak Guru. Jadi di gambar ini itu akarnya di mana Pak Guru? Ini akarnya. Enggak, jadi dia sini. Anggap aja ini bunganya.
Nah dia tumbuhnya nanti dari sela-sela daunnya kayak gini bunganya. Bunganya kayak gini. Itulah makanya saya bilang tadi kalau nggak ada contohnya agak sulit. Sulit ya Pak. Agak sulit karena memang kalau dijelasin kayak manapun, pokoknya intinya ini ujung bunga ya. Tunas bunga. Nah, pokoknya dia nanti di sela-sela daun ini tumbuh bunga kayak gini. Itu kalau untuk nunggu dia masak buahnya itu sekitaran 7 bulan. Kalau untuk jenis aglonema bisa lebih, kadang ada yang setahun. Kalau yang saya kemarin tuh 8 bulan baru bisa untuk itu di sana. Jadi agak kalau untuk ini, untuk persilangan kayak gini nggak bisa autodidak. Susah. Kita perlu gen kan. Bahasanya udah beda, genetik. Kalau bahasanya di genetik itu udah harus banyak baca. Sudah harus banyak baca. Kalau cuma sekedar nyilang, ya fungsinya untuk apa kalau hasilnya nggak memuaskan? Kita harus tahu genetik yang sebelumnya. Genetik ini dari mana asalnya? Genetik ini dari mana induknya? Jadi kita bisa membayangkan hasilnya kayak mana. Tapi kalau kita asal silang, ini silang sama ini, pas disilang hasilnya nggak bagus, kan percuma. Tapi kalau kita udah ada bayangan dari sebelumnya, itu udah bagus. Kayak gitu. Jadi harus banyak baca kalau untuk bahas genetik. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin tanya Pak Guru, Ya siap. media tanam tuh berpengaruh nggak sama ukuran tanaman? Dari mana? Media tanamnya berpengaruh nggak sama ukuran tanaman? Berpengaruh. Medianya kecil, tanamannya nanti kecil. Berpengaruh. Nah, kayak gini. Nih. Contoh lagi. Contoh, sebelumnya kita bahas dulu yang masalah tempat hidup. Nah, tempat hidupnya di alam di mana? Kalau kaktus positif di padang pasir, tempat-tempat yang kering. Pernah dengar tanaman yang tanpa butuh tanah nggak? Pernah tahu nggak? Keceng gondok Pak Guru. Apa? Keceng gondok. Nah, tapi dia masih hidup di air ya kan? Masih ada lumpur-lumpur. Dia tuh hidupnya di kabel. Di kabel biasa. Anggrek Pak Guru. Masih butuh media. Medianya kayak pohon. Pohon atau kulit-kulit pohon masih butuh. Tapi dia tuh betul-betul tanpa media. Dia hidupnya cuma digantung hidup asal ada udara. Nah, coba kalian cari tugas kalian nih. Pak Guru. Itu tanaman asal dari Meksiko. Tanaman itu tanpa media. Pokoknya asal ada udara yang membawa embun, yang membawa angin yang lembab kayak gini kan, anginnya lembab nih. Nah, itu bisa hidup ya. Jadi tanaman itu dari Meksiko ke Indonesia lewat angin Pak Guru. Oh enggak, itu main impor. Oh, impor ya. Impor. Tinggal deh. Lewat bawa angin. Itu tanaman. Nah, kalau kayak gitu ya kan. Kalau untuk tanaman ini sama tanaman ini beda tempat tinggalnya. Tanaman ini walaupun kaktus ini walaupun dia tempatnya gersang, nggak subur, dia tetap bisa tumbuh. Tetap bisa terus-terusan tumbuh. Tinggal nunggu hujan aja. Tapi kalau tanaman ini walaupun dia hujan ataupun sebagainya, kalau nggak ada unsur hara di dalamnya nggak akan besar. Nah, jadi intinya tanaman ini dia walaupun di media kecil, nggak diganti tanahnya, dia tetap bisa tumbuh, tetap bisa terus tumbuh. Tapi kalau tanaman kayak gini, asal unsur haranya yang di dalam tanah ini terjaga, aman, bisa terus tumbuh besar. Jadi kalau untuk ini perawatannya harus ekstra. Yang model-model kayak gini, model-model keladi sama model-model janda bolong ini ya, itu harus ekstra. Kalau untuk di media-media kecil kayak gini, kemungkinan kalau nggak dipupuk dia cuma bertahan 4 bulan. Cuma bisa bertahan 4 bulan. Itulah makanya kalau kita mau naruh tanaman di pot kecil atau wadahnya yang kecil, itu harus dipikirkan juga keinginan dia kayak mana. Keinginan dia tuh unsur haranya walaupun kecil dia banyak.
biar bisa tetap tumbuh. Berapa kali, berapa bulan diganti medianya. Dia harus tetap tahu medianya kayak mana, keinginannya kayak mana, dan juga apa aja yang dibutuhkan dia. Air yang pertama, air, unsur hara juga. Tapi kalau kita nyiksa tanaman itu kita tanaman yang kayak gini kita kasih tanah kuning. Ada yang pernah nyoba? Ada yang pernah ngelakuin? Tanaman kayak gini dikasih tanah kuning. Tanah lumpur ya. Tanah kuning ya, tanah yang enggak. Tanah batu bata. Orang aja nggak mau hidup tuh di tempat. Itu tanah itu kan padat. Tanah itu padat. Akarnya itu nggak bisa nembus. Jadi dia nyarinya pinggir. Di pinggir aja dia tuh, di pinggir pot. Jadi pot aja tanahnya. Itu yang nyiksa tanaman kalau kayak gitu. Dia harus tahu juga. Ada yang mau tanyakan lagi? Saya mau tanya Pak Guru, perbedaan pakai pupuk alami sama kimia apa Pak Guru? Mana ya? Kalau ini pengalaman ya kan. Ini kita bahas pengalaman kalau untuk ini. Saya kurang ini juga kalau masalah itu. Kalau bagusnya untuk untuk yang alami, dia lebih tahan penyakit. Yang pertama, lebih tahan penyakit, dan juga efeknya terhadap tanaman dia nggak besar. Efeknya misalnya kayak kematiannya nggak besar, langsung walaupun kita ngasihnya berlebihan dia nggak mati. Tapi kalau untuk kimia kita kasih aja kimia itu, yang penting walaupun mau ngasih dia dikit aja. Kalau dia kebanyakan positif, daunnya gosong, bisa-bisa batangnya yang malahan busuk. Kalau batangnya busuk itu ya udah, ke atasnya nggak selamat lagi. Kalau bawahnya insya Allah lah masih bisa selamat karena masih ada akar. Kalau atas yang busuk, kecil kemungkinan dia selamat karena nggak ada akar lagi. Yang penting kalau seandainya kalian punya tanaman mau dikasih pupuk urea atau NPK, jangan pernah ngasih pupuknya tuh deket batang. Jangan pernah ngasih di deket batang ini. Kasih di pinggir aja, pinggir sekeliling, cuman dikit aja, setengah sendok teh. Kalau untuk misalnya dia besar, potnya baru agak banyak nggak apa-apa. Tapi kalau dia kecil, kalau diameter 10 atau sebagai 20 atau 30 itu setengah sendok teh udah cukup. Nah untuk yang ini ya, kalau untuk satu lagi untuk pupuk kandang sana ya. Pupuk kandang itu jangan mentang-mentang, wah ini ada kuhi, tahu kuhi? Tahu. Nah, kuhi sapi yang masih basah diambil langsung ditaruh ke tanaman. Banyak kandungan airnya tapi. Itu lama kan tai. Itu bahaya juga itu bang, karena masih banyak ureanya ya bang, masih banyak, kalau kandungan ureanya masih banyak. Mushroom. Jadi kalau bisa, kalau untuk pakai makai kuhi atau tinja hewan itu harus kalau bisa dikeringin dulu. Kalau nggak dikeringin, difermentasi dulu. Fermentasinya pakai apa ya? Pakai itu tadi, E4 bakteri tadi. Itu harus ada. Kalau nggak ada, kalau malas ya udah jemur aja. Dijemur, kalau udah kering baru dikasihkan. Jangan langsung dipakai, baru keluar cedok langsung dipakai. Panas. Enggak mau juga sebenarnya kan. Mati ya tuh. Yang paling simpel dikeringkan.